Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di Rahmis Journal. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Nah, deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Sumber-sumber masalah seperti kesadaran multikultural, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, kurangnya sikap kreatif dan produktif, serta rendahnya kesadaran moral dan hukum menyebabkan perilaku massa sangat mudah menjurus ke arah anarkisme, sifat kedaerahan, tidak tertib hukum, dan korupsi merajalela. Yes, seperti kita ketahui bahwa semakin rendahnya moral bangsa Indonesia dapat terlihat dari anak didik kita pada masa kini, di mana mereka sangat rentan sekali dengan sikap-sikap anarkisme, sangat rentan sekali dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan sangat jauh sekali dengan penafsiran Pancasila, di mana mereka kurang empati terhadap masyarakat sekitar, kurang menghargai terhadap orang yang lebih tua, dan bahkan tidak jarang juga siswa-siswa itu tidak tertib hukum. Masih banyak sekali kita lihat fenomena di mana siswa itu sering melakukan yang namanya berantam ya, perkelahian, atau yang namanya juga penindasan, atau namanya juga bully, ya, atau ada juga sikap-sikap yang tidak tertib hukum seperti berkendara dengan menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM, atau berkendara menggunakan sepeda motor dengan lebih dari 2 orang. Dan tidak jarang juga hal-hal seperti itu pada suatu ketika nanti mereka bertumbuh kembang menjadi seorang dewasa, maka tidak jarang perilaku korupsi juga semakin merajalela. Kenapa? Karena tidak norma-norma agama, norma-norma sosial pada saat mereka masih dalam usia dini, usia yang masih kecil, mereka tidak mendapatkan itu atau merealisasikan itu dalam kehidupan mereka. Itu sebenarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, konstruk masyarakat masa depan berbasis Bhinneka Tunggal Ika, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat, ekonomi yang berorientasi terhadap pasar global, serta perlunya moralitas hukum yang dijunjung tinggi mengidentifikasikan bahwa pembangunan yang mengutamakan kepentingan serta berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, serta pengembangan kreativitas, produktivitas, dan hati nurani. Di mana, seperti yang kita ketahui bahwa sistem sosial yang mengakar pada masyarakat Indonesia pada saat ini masih sangat jauh sekali dengan cerminan Bhinneka Tunggal Ika dan cerminan dari Pancasila itu sendiri, ya, di mana masih perlunya yang namanya peningkatan moralitas hukum, masih perlunya yang namanya pengembangan kreativitas, masih perlunya yang namanya pengembangan produktivitas, dan masih perlunya yang namanya pendekatan hati nurani dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk itu, kita membutuhkan strategi yang tepat. Untuk apa? Untuk menyentuh aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek kultural dalam dinamika perkembangan masyarakat, khususnya di Indonesia.